Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fardan Nurdiansyah dari siswa SMKN Setel Mabang. Eh, pada pertemuan bab 6 kali ini kita akan mencoba membahas basic configuration. Nah, apa saja sih yang harus dibahas pada bab 6 ini? Oke, di sini yang pertama itu kita akan membahas konfigurasi hostname. Yang kedua ada konfigurasi IP address, yang ketiga ada trick about CLI, yang keempat ada IP service, lalu yang kelima, yang terakhir ada router OS login management ya. Nah, yang pertama ini kita akan mencoba konfigurasi hostname ya. Nah, di sini kita akan mencoba konfigurasi hostname di Winbox. Nah, itu router identity hostname sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri ya. Nah, terus di sini ada setting hostname dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri ini itu GUI, lalu yang sebelah kanan ini CLI. Coba kita langsung praktekkan saja di Winbox-nya ya. Oke, coba kita buka Winbox-nya, kita login dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke IP, lalu ke sistem, lalu ke identity ini. Di sini bisa ganti namanya ya, yaitu semisal namanya RB Fardan gitu. Coba kita apply lalu oke. Nah, itu melakukan mengganti hostname secara GUI ya. Coba kita akan coba untuk melakukan konfigurasi hostname-nya itu melalui CLI. Coba kita ke new terminal. Di sini bisa ketik sistem identity. Oke, lalu enter. Nah, di sini coba kita lihat print. Nah, di sini kan namanya itu RB Fardan yang tadi uh, ganti hostname-nya itu melalui GUI. Sekarang coba kita melakukan CLI. Di sini kita masukkan name-nya itu bentar. Di sini coba kita set name. Name-nya itu semisal RB Fardan ya. Oke, lalu enter. Oke, jadi di sini itu sudah ganti gitu nama hostname-nya gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengganti hostname secara GUI dan CLI ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas IP address configuration. Nah, di sini membuat IP address pada perangkat router board. Yang kedua ini ada setting IP address dapat dilakukan secara GUI maupun CLI ya. Lalu yang ketiga ini ada IP address adalah alamat yang mengidentifikasi sebuah perangkat. Nah, jadi seperti ini gambarannya untuk menambahkan IP address. Coba kita lakukan saja praktek di Winbox-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke IP address. Nah, kita di sini terus masukkan new. Ini setelah itu masukkan IP address ya 192.168.30.1. Nah, dengan memakai /24. Oke. Di sini memakai ether 2. Lalu apply. Oke. Jadi sini sudah menambahkan IP-nya, sudah ada IP-nya ya. Itu menambahkan IP secara GUI. Coba kita akan menambahkan IP secara CLI. Ya, coba kita di sini masukkan untuk IP address lalu di sini print. Oke. Ini kan yang tadi dibuat secara GUI ya.
kita akan menambahkan IP address di CLI. Kita langsung masukkan saja add address address 192.168.31.1. Coba interface 3 berarti. Oke, bentar. Oh iya, ini kita tidak tertambahkan ethernya. Coba kita ulangi. Add address itu 192.168.31.1 misal, lalu interface ether 3. Bentar. Ether 3. Lalu kita print, lihat. Oke, jadi ini sudah ditambahkan ya. Ini sudah ditambahkan yang tadi barusan yang ether 3 itu. Oke, setelah itu coba saya akan mencoba untuk remove interface yang ether 3 itu dengan cara remove numbers yang kedua berarti. Enter. Coba kita lihat print. Nah, jadi IP address yang ether 3 itu sudah dihapus ya. Nah, kalau setelah itu saya akan coba untuk yang yang ini, IP address yang ini itu saya akan coba disetting dengan mengganti IP-nya dengan cara set number yang 1 address 192.168.99.1. Oke, coba kita print. Nah, jadi ini sudah diganti IP-nya ya. Yang tadinya 30.1 sekarang 99.1. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan disable dan enable pada add interface yang ini 12 ini. Kita masih ke tab CLI ini, tab CLI. Nah, setelah itu kita akan coba disable numbers yang 1. Oke, enter. Coba di sini kita print. Nah, kalau ada tanda X-nya di yang 1 ini itu tandanya itu sudah dinonaktifkan. Kalau disable dinonaktifkan, kalau enable diaktifkan itu. Coba kita enablekan lagi, diaktifkan lagi, yaitu dengan cara masuk komen lagi, enable numbers 1. Lalu kita coba lihat print. Nah, jadi ini sudah tidak ada tanda X-nya gitu. Jadi ini sudah aktif. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengasih trik Abu CLI. Bagi teman-teman yang belum tahu trik-trik yang Abu CLI itu, di sini saya akan memberitahunya. Oke, coba kita akan masuk ke tab CLI. Lalu di sini enter. Yang pertama itu kan di sini kan masuk ke menu sistem. Lalu di sini masuk sistem identity. Nah, gimana sih caranya agar langsung keluar gitu dari menu sistem identity kayak gini? Di sini kalau langsung keluar pada
menu ini kan di enter kan masih tetap sama. Cara keluarnya itu tinggal klik yang slash ini lalu enter. Nah, jadi ini sudah keluar menu sistem dan menu identity. Nah, caranya itu coba yang kedua itu coba kita masuk ke menu sistem lagi, di sistem identity lalu enter. Nah, kalau teman-teman, nah jadi kan untuk masuk ke menu sistem, teman-teman ingin masuk ke menu sistem, ingin tidak masuk ke menu identity kayak gitu. Ingin masuk ke menu sistem tapi tidak mau ke identitas gitulah. Caranya itu teman-teman bisa klik titik ini, titik 2 lalu enter. Nah, jadi di sini tidak masuk ke menu identity, lalu langsung masuk ke menu sistem. Jadi seperti itu. Coba kita keluar lagi slash. Nah, teman-teman juga tidak usah ngetik lama-lama gitu. Contohnya teman-teman ngetik interface, tidak usah ngetik semuanya gitu. Tidak usah ngetik interface semuanya gitu. Interface apa gitu. Jadi teman-teman hanya butuh caranya itu agar mempercepat konfigurasi. Teman-teman hanya membutuhkan 3 angka pertama, yaitu int lalu pencet tab lalu interface gitu. Jadi seperti itu. Oke. Lalu misalkan sistem. Nah, contoh sistem nih. Sistem juga pasti akan berubah kayak gitu. Sistem lalu identity lagi seperti itu. Jadi tidak usah lama-lama gitu untuk mengetik identity gitu. Lama gitu, memakan banyak waktu. Jadi seperti itu saja trik Abu CLI di ini terminal. Nah, kalau di CLI ini itu sama saja seperti Linux ya. Kategorinya gitu, direktorinya gitu. Direktori kayak singkatan seperti tadi tuh int tab kayak gitu biar mempercepat konfigurasi. Oke, jadi seperti itu ya untuk trik Abu CLI. Oke, selanjutnya di sini ada IP service. IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, jadi seperti ini ya gambaran IP service-nya. Oke, coba kita langsung praktekkan di Winbox. Nah, di sini kita akan coba masuk ke menu IP, lalu ke services. Nah, di sini saya akan coba untuk mendisablekan semuanya. FTP, telnet, www. Nah, oke, di sini sudah ini ya. Sudah di disable. Coba kita akan ganti ke ini ya, port ini 9022 lalu apply lalu enter. Nah, untuk yang Winbox-nya itu 3000 port lalu apply lalu enter. Oke, coba di sini saya akan coba untuk mengclose Winbox-nya lalu masuk ke Winbox lagi. Oke, coba kita akan masuk ke ini lalu titik 2 3009 lalu ini password 1. Oke, coba kita connect-kan. Coba yang ini. Jadi yang ether yang tadi itu yang IP address tidak bisa dicoba, bisa masukkan dengan menggunakan MAC address. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada login management. Nah, login management itu digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Nah, terus terdapat 2 opsi yaitu local database dan radius server.
Lalu ada manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama ada grup profil pengelompokan user, menentukan privilege yang diperoleh suatu user. Lalu yang kedua ini ada user login menggunakan username dan password dari suatu server. Misalnya ada manajemen user. Kalau manajemen user itu by defaultnya itu Mikrotik itu menggunakan user admin tanpa password login. Lalu di sini ada yang kedua ini ada dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Lalu yang ketiga ada dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan ya. Lalu yang ada manajemen grup. Nah, manajemen grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default Mikrotika itu terdapat 3 grup. Nah, terus ada dapat membuat grup baru dengan settingan yang kita inginkan. Yang ini ada grup read, yang ini ada grup full, yang ketiga ada grup write. Kalau yang full itu grup full itu semuanya diaktifkan gitu. Kalau yang read itu ada yang tidak diaktifkannya gitu. Sama saja seperti write. Nah, coba kita akan praktekkan di Winbox. Di sini coba kita akan masuk ke menu sistem, lalu ke user. Di sini kita coba klik new. Nah, usernya itu kita akan misalkan namanya itu Fardan, lalu grupnya itu menggunakan full. Lalu passwordnya itu misal bebas berapa gitu, lalu apply, lalu oke. Nah, coba di sini yang adminnya itu kita akan disablekan terlebih dahulu. Coba kita akan keluar dulu dari Winbox-nya, lalu kita akan cari Winbox. Kita mau login ke Winbox lagi. Oke, yang ini. Coba kita adminnya ganti. Itu nama saya, Fardan, lalu satu passwordnya itu. Oke, jadi ini bisa ya untuk login menggunakan username kayak gitu. Coba kita akan coba lagi untuk melakukan klik new, lalu misalkan di sini Fardan 1. Lalu grupnya itu misalkan memakai write. Lalu passwordnya itu 3 digit, 3 angka, lalu apply, lalu oke. Oke, coba di sini keluar lagi dari Winbox-nya, lalu masukkan untuk masuk ke aplikasi Winbox lagi. Coba di sini menggunakan Fardan 1, lalu passwordnya itu 3 angka, lalu connect. Coba di sini masuk ke yang ini, apakah bisa? Oke, jadi yang itu bisa ya, ternyata bisa. Yang satu ether satu yang keduanya itu. Oke, jadi coba kita akan tidak bisa ya, sudah tidak bisa menambahkan usernya gitu. Coba di sini tidak bisa menambahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi bab 6 ini, basic configuration, dan kita akan coba untuk bertemu lagi. Sampai jumpa.